made up my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby, when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Ratu yang sedang melukis sosok Xiaoyan memintanya untuk pergi ke dunia gunung dan lautan agar bisa menerobos ke tahap keempat keabadian para dewa. Kau seharusnya mengerti setelah meninggalkan Sensi, bencana akan datang silih berganti. Baik musuh yang terlihat di hadapan maupun yang tersembunyi dalam kegelapan. Mungkin semua akan menyerangmu. Setelah terdiam sejenak, Ratu melanjutkan kata-katanya. Identitasmu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kau memang bisa memilih untuk tetap berada di Sensi sehingga setidaknya setengah dari bahaya bisa dihindari. Namun itu akan merugikan jalan kultivasimu. Jalan menuju puncak kekuatan bukanlah jalan untuk bersembunyi, melainkan terus-menerus melangkah dan terus berjuang. Membunuh dewa untuk menjadi dewa, itulah jalannya. Sebelumnya Ratu tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Apa yang dikatakannya kini adalah bentuk pengakuannya atas kekuatan Xiaoyan. Bagaimanapun saat ini dia memang sedang menapaki jalan menuju puncak. Tentu saja Xiaoyan mengerti maksudnya dan karena kata-kata itu keluar dari Ratu, maka keyakinannya pun semakin kuat. Jalan di depanmu kini semakin jelas. Bantuan yang bisa kuberikan padamu sudah tidak banyak lagi. Sudah terlalu banyak hal yang tidak bisa kuperhitungkan. Mulai sekarang, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Ratu menarik nafas panjang setelah mengatakannya. Setelah kata-kata Ratu terdengar, Xiaoyan segera menangkupkan tangannya dan memberi salam hormat. Lalu cahaya keyakinan tampak berkilat di matanya. Xiaoyan, apakah kau punya sesuatu yang ingin dibicarakan? Atau ada hal yang mengganjal di hatimu? Tanya Ratu. Xiaoyan yang peka segera menyadari perubahan pada Ratu. Bagaimana dengan Sensi? Mendengar pertanyaan itu, Ratu yang sedang melukis hanya berhenti sejenak lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selama aku masih ada, kau tidak perlu memikirkan hal lain. Fokuslah pada kultivasimu, ucap sang Ratu dengan lembut. Xiaoyan terdiam sebentar lalu tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah, kau sudah cukup lelah. Pulanglah dan beristirahat. Xiaoyan segera mengangguk lalu keluar dari pavilion Tianqi dan kembali ke kediamannya. Dalam perjalanan, dia merasa hatinya sedikit berat. Bagaimanapun sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia Sensi menuju dunia pegunungan dan lautan, atau biasa disebut dunia Shanghai. Semua petunjuk yang ditemukannya mengarah ke sana. Dengan kata lain, dia memang harus pergi. Raja Tianzang sudah berada di dunia Shanghai, dan darah murni dari garis keturunan Zhu Jiujin mungkin bisa membuat Long Yan menjadi raja baru di dunia itu. Selain itu, ada kemungkinan dia mendapatkan keuntungan luar biasa dari perjalanan ini. Namun seperti kata sang ratu, di luar sana ada banyak musuh yang menunggunya. Apalagi kekuatan mereka jauh lebih besar dan berbahaya dibandingkan dengan lawan-lawan yang pernah dia hadapi. Jika dia hanya bersembunyi di dunia Sensi, maka dia tidak akan berkembang. Sehingga pergi ke dunia Shanghai untuk bertarung dan mengasah diri adalah solusi yang tepat. Xiaoyan telah membuat keputusan. Dia memiliki pohon dunia yang memungkinkannya berpindah antar dunia dengan mudah. Berbeda dengan para pelintas dunia lain yang butuh cara rumit untuk masuk atau keluar. Hal inilah yang membuat pihak Taisu tidak berani masuk secara sembarangan. Karena mereka tidak bisa mengirim pasukan besar tanpa resiko kehancuran. Ketika mereka mengancam keseluruhan Sensi, maka rakyat akan bangkit untuk melawan.
Dan itu akan menjadi resiko besar bagi Taisu. Jika kelak benar-benar terjadi konfrontasi penuh, para penguasa Taisu hanya berani menurunkan avatar atau fragmen jiwa mereka. Bisa disimpulkan bahwa mereka tidak berani turun langsung ke dunia sensi. Bagaimanapun, kekuatan pribadi mereka terbatas. Bertindak secara langsung hanya akan membuat mereka terkepung dan mati. Bagi Xiaoyan, Taisu hanyalah musuh yang tampak di permukaan. Di balik layar ada dunia-dunia lain yang ikut campur, ditambah dengan keterlibatan organisasi misterius sang pemusnah. Tentu saja merekalah otak di balik semua ini. Meski dia sudah memiliki identitas sebagai anggota alam dewa kekacauan, namun statusnya belum cukup tinggi untuk mengetahui segalanya. Sehingga untuk mengungkapkan kebenaran, pertempuran takkan bisa terhindarkan. Organisasi sang pemusnah itu sangat aneh. Bahkan istana Tianren berada di bawah kendali mereka. Raja Roh memang tidak bisa dibunuh secara langsung, dan membunuh mereka bisa memancing pengendali sebenarnya keluar. Mungkin aku patut mencoba untuk menyelidiki mereka lebih dalam. Saat Xiaoyan berpikir, matanya berkilat. Kemudian, dia mulai merencanakan langkah berikutnya. Sebelum aku pergi ke dunia Shanghai, aku harus mampir ke istana Tianren. Para hantu roh adalah wujud dari benda-benda berjiwa. Jumlahnya sangat banyak. Kalau Raja Roh mereka tidak bisa kubunuh, setidaknya hantu-hantu roh itu bisa. Xiaoyan tampak sangat bertekad saat memikirkannya. Sepertinya masih ada kemungkinan bagi Yetian juga untuk melatih mereka menjadi iblis. Dengan kecepatan terbang yang stabil, Xiaoyan segera tiba di depan gerbang kediaman keluarga Xio. Saat melihat papan nama keluarga itu, segala kekhawatiran yang dia pendam sebelumnya seolah telah disingkirkannya. Beban berat ini tidak bisa dibagikan kepada keluarganya, sehingga dia menyimpannya rapat-rapat di dalam hati. Seketika di wajahnya muncul senyum lega. Lalu dia melangkah lebar memasuki kediaman tersebut. Tempat itu sudah dipenuhi dengan kehidupan. Terdengar tawa lepas yang bergema. Seluruh anggota tim Fearless juga berkumpul di sana. Selain itu, ada juga para senior Xiaoyan dan Ye Beijing. Semua duduk bersama dengan penuh canda tawa. Begitu Xiaoyan masuk, para istrinya pun berdiri menyambutnya. Hanya Xiaoqi yang diam memandangnya. Saat tatapan mereka bertemu, mata Xiaoqi sempat menampilkan sebersit kehilangan. Namun itu begitu singkat sehingga sulit untuk ditangkap. Yang tidak hadir hanyalah Cailin. Dengan kekuatannya sekarang, jika Xiaoyan ingin mencarinya, dia hanya perlu memusatkan pikiran untuk merasakan benang merah yang menghubungkan garis kehidupan mereka. Namun dia tahu Cailin tidak dalam bahaya, sehingga lebih baik membiarkannya menapaki jalannya sendiri. Tidak terlibat dengan karma Xiaoyan merupakan hal yang baik bagi Cailin. Perasaan kehilangan itu dia pendam lalu duduk bersama semua orang. Dengan kedatangannya, suasana pun semakin menjadi hangat. Xiaoyan membebaskan pikirannya dan larut dalam kebersamaan. Dikarenakan sudah lama tidak bertemu, terlihat rasa rindu di antara mereka begitu kuat. Dalam rentang waktu yang tak terhitung jumlahnya, setiap orang akan merasakan kesepian. Maka momen berkumpul seperti ini adalah kebahagiaan yang harus dihargai. Kebahagiaan yang meski hanya sesaat, namun mampu menghangatkan hati berlipat ganda. Kerinduan dan rasa ingin bertemu adalah hal yang diinginkan semua anggota tim Fearless dan mereka sangat memahaminya. Mereka tahu sekeras apapun mereka berlatih, akan sulit untuk bertarung lagi berdampingan dengan Xiaoyan seperti dulu. Meski menyadari hal itu, namun mereka tidak mau menyerah untuk terus maju. Selama ada peluang untuk menjadi kuat, mereka akan berusaha tanpa henti. Xiaoyan sendiri berusaha sebisa mungkin untuk tidak membebani mereka, bahkan tidak menceritakan kondisi sensi yang sebenarnya. Begitu pula para seniornya. Mereka tahu Xiaoyan kini memikul tanggung jawab besar untuk melindungi seluruh sensi. Di momen itu, Xiaoyan tertawa keras. Wajahnya memerah, dia langsung meneguk arak dari kendi besar. Terlihat dia menikmatinya tanpa beban. Di kediaman ini, perjamuan sering diadakan.
Namun jika Xiaoyan hadir, suasana akan jauh lebih meriah. Melihat semua orang masih di sini sudah menjadi kebahagiaan terbesar bagi Xiaoyan. Canda tawa itu berlangsung selama 7 hari. Semua orang mabuk, bahkan Xiaoyan pun tidak sadarkan diri. Meski kesadarannya tetap terjaga, namun tubuhnya sudah tidak mampu bergerak. Rasa rileks ini seperti saat Huo Yaofei mendapatkan kekuatan keseimbangan dari pagoda emas. Hal ini juga menjadi satu-satunya penawar bagi Xiaoyan. Rasa pulang ke rumah perlahan menghapus semua penatnya. Saat dia perlahan membuka matanya, Sun Er sedang mengelap keringat di dahinya. Tatapan indahnya tampak penuh rasa sayang dan kekhawatiran. Xiaoyan langsung merangkulnya ke dalam pelukannya sehingga tubuh lembut Sun Er seolah meleleh di dekapannya. Di benak Xiaoyan, terlintas bahwa Sun Er telah memberinya sepasang anak Xiaoling dan Xiao Yueli. Lalu dia kembali teringat akan janji yang dia buat kepada leluhur klan Yuanzhen. Keturunan klan Yuanzhen itu sangat kuat. Kekuatan kontrak darah mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarangan orang. Karena itulah Xiaoyan tidak berani mengambil resiko secara sembarangan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.